Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. harapkan semuanya kabar baik-baik saja di tengah kondisi yang mungkin saya nggak tahu juga ya. Ada yang merasakan repot untuk bisa mempersiapkan tahun ajaran baru. Wah, ini pasti. Tapi di sisi lain juga ada yang memanfaatkannya dengan mengajak keluarga, anak-anak berlibur sekolah. Entah itu yang paling sederhana, bisa berangkat ke tempat piknik atau sekedar kulineran, belanja, lain sebagainya. Ya, tinggal menikmati saja apa yang sedang dijalankan dengan penuh rasa syukur bahwa hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalani aktivitas dengan penuh kebahagiaan, ya. Amin, amin. Nah, itulah makanya kami hadir di sini dalam Sengklek Story, sebuah konten yang bukan akan ya, tapi kita sudah punya beberapa konten, diawali dengan tamu kami yang saat ini sekarang menemani saya, ya. Ujang Koswara, yang ceritanya sangat inspiratif, punya nilai dari perjalanan hidup yang dijalani oleh Mang Uko. Saya memanggilnya, sekaligus juga menghibur, karena setiap orang itu unik perjalanan hidupnya. Tidak melulu serius, tidak melulu bahagia, tidak melulu di bawah, tidak melulu di atas. Tapi seperti yang disampaikan oleh Mang Uko ini kan, bahwa grafik hidup itu kadang di atas, kadang di bawah. Nikmatnya lapar, nikmatnya makan, kalau kita lapar. Nikmatnya tidur, kalau kita ngantuk. Nikmatnya bertemu, kalau kita kangen. Setiap orang punya ceritanya masing-masing. Termasuk hari ini, sahabat. Tadi sempat ngobrol sebentar, ada perjalanan yang menurut kami menarik dan punya nilai yang bisa kita ambil dari seorang tamu kita. Ya, mungkin warga Bandung, warga masyarakat Indonesia belum mengenal, tapi sosok ini sangat dikenal oleh warganya di daerah Sukamiskin, Pak. Ya. Ki ya, Saya di pikir daerah Sukamiskin. Ya, kalau nggak dikenal mungkin beliau ini tidak akan diberi amanah oleh warganya untuk menjabat sebagai ketua RW selama 5 periode. Bayangin, 5 periode. Untung peraturannya udah membolehkan. ya, Kalau dulu kan dibatasi sampai 2 batasi. periode. Gini-gini juga saya pernah jadi pengurus RW nih, jadi sedikit paham lah, ya. Gitu. Tapi yang akan kita bahas bukan itu. Yang akan kami bahas adalah bagaimana Ki Wawan ini, panggilan akrab oleh warga dan orang-orang yang mengenalnya, itu punya perjalanan hidup yang bagi kami ini cukup keras juga. Bahkan sejak dari kecil. Balita lah, bawah 5 tahun. Bawah 5 tahun sudah ditinggalkan oleh, mohon maaf kalau saya sampaikan, Ki, nggak apa-apa? Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Alhamdulillahnya ada saudara, barangkali boleh dibilang ya, Ya, yang kemudian apa disebutnya ya, mengasuh hingga akhirnya menjadi sosok Ki Wawan ini yang bahagia di masa pensiun. Bayangin, amin. saya tidak melihat cerita yang gundah gulana di fase Ki Wawan tamu kami ini, ya, yang membuat beliau ini galau, ya, resah, was-was, stres, ya. Nah, ini yang ingin kami sampaikan ke sahabat Sengklek semuanya. Apa yang menyebabkan Ki Wawan ini di masa-masa pensiun ini bahagia begitu. Ternyata kasusahnya, kesengklekannya itu sudah dialami sejak tadi yang saya sampaikan. Masa balita ditinggalkan kedua orang tuanya hingga akhirnya sekolah pun
dengan sangat terpaksa karena kondisi harus merangkap menjadi pekerja kasar untuk mencari uang sekolah, biaya sekolah. Hampir sama dengan cerita Mang Ujang. Kalau Mang Ujang kan dagang keresek. Menjajakan koran, selembar koran. Ya, gitu. Nah, jadi ini yang ingin kita ulas, kita bedah di Sengklek Story bersama tamu kami Ki Wawan. Ya, yang sudah 5 periode ini menjabat sebagai RW di Sukamiskin ya? Ya, Kelurahan? Sukamiskin. Oh, Kelurahan Sukamiskin. Ya, Simpang Sari. Simpang Sari. RW 1 Simpang Sari, Kelurahan Sukamiskin. Oke. Ujungnya kita tunda, kita ke awal dulu nih Ki Wawan. Siap. Bagaimana Ki Wawan punya proses hingga akhirnya saya lihat Aki ini menikmati sekali hidup di fase-fase umur-umur pensiun ini. Silakan Ki. Oke. Baik, terima kasih Kang Aldi. Izin Kang Ko. Perkenalkan diri ya. Perkenalkan diri Wawan Setiawan. Panggilan akrab makan Aki ya. Aki. Aki. Dan Aki mobilnya. Bukan Aki mobil. Bercerita tentang masa lalu memang sesuatu hal yang sangat indah. Ya. Jujur saja sangat indah. Meskipun kesengklekan tadi luar biasa gitu. Jadi terima kasih nih Aki udah diundang untuk Sengklek Story ini. Memang ketika pertama tayang ya, aduh saya tertarik nih gitu. Untuk bicara dari hati ke hati lah ya. Ya jujur kan lebih penting ya daripada diumpet-umpet gitu kan. Nah, jadi kalau masalah latar belakang Aki ya, latar belakang Aki itu maka di awal kan udah disampaikan banyak suka dukanya lah. Jadi banyak mas sedihnya gitunya, bahagia teh ayeuna gitu. Bahagia teh. Bahagia teh ayeuna gitu, bahagia. Pokoknya mah bahagia pokoknya. Gitu. Jadi ketika latar belakangnya kecil tadi udah disampaikan ya, memang di usia 2 tahun sudah ditinggal orang tua. Ya. Usia 2 tahun, ceritakan kan nih yang tadi? Ya. Jadi kalau jujur-jujuran saja lah, mungkin ada kesamaan juga dengan Kang Uko ya. Jadi lahir dari keluarga yang lamun istilah makan teh begini kayak lagunanya. Kumaha teh? Pagi makan sore tiada teh gini. Dangdut teh tanya. Seperti itu. Jadi saya tuh lahir di keluarga yang memang ekonomi. Ya dari sisi ekonomi ya disebut rendah, terlalu rendah sih enggak. Tapi riweuh gitu. Sengklek. Sengklek itu. Nah, nggak usah nyebutin tanggal lahir ya. Ya nggak usah. Nggak usah lah. Yang penting cerita saya sesudahnya saya ingat itu usia 2 tahun ditinggal oleh orang tua. Tapi perceraian. Jadi kalau ayah bapak mah urang Burahol, ya yang sekarang rubah jadi Simpang Sari. Ya, Kelurahan Sukamiskin. Kalau ibu mah orang Cimindi. Cimahi, Gang Budi. Ya, Gang Budi aya Masjid Al-Falah lah jadi. Iya. Nah, itu. Nah, akibat dari perceraian orang tua di usia 2 tahun itu kan jelas psikologis. Secara psikologis memang belum terlalu kena ya waktu itu. Tapi udah ingat waktu itu saya diambil menjadi anak asuhnya Pak Dion almarhum. Sekarang beliau seorang tentara, tapi juga sebagai dalang. Karena di bidang seni pewayangan gitu. Situ. Nah, sekarang udah pindah ke Cicalengka, Pak Dion tuh udah almarhum. Tapi alhamdulillah silaturahmi sampai sekarang nyambung dengan keluarganya ya. Saya juga ingat tahu diri gitu kan. Iya. Nah, di usia 2 tahun itu saya jadi anak asuh. Tapi yang asuh bukan orang lain, masih saudara lah. Akang Ece gitu kan. Iya. Kang Ece sampai saya usia menjelang mau masuk SD. Nah, ketika mau masuk SD
diambillah sama ayah, ku bapak gitu kan. Diambil ku bapak, disakolahkeun bapak gitu kan. Nah, sekolah masuk SD kelas 1. Nah, kelas 4 ditinggalkeun deui. Kelas 3. Kelas 3 teh ditinggalkeun deui ku bapak. Ditinggal lagi oleh orang tua. Nah, jelas kan kembali lagi ke anak asuh lagi. Muntang teh gitu ya, ke akang lagi, ke uwa gitu kan. Dan memang waktu itu kelas 3 itu ayah bapak pindah ke Banten dan nikah dengan orang Banten gitu kan, seperti itu. Nah, kekhawatiran akang ece uwa ulah dibawa si awan mah. Bisa naon di Banten mah palaur ya, apalah mungkin tanda kutipnya seperti itu. Ya akhirnya saya dikukut lah. Dikukut ku akang, ku ece, ku uwa gitu, seperti itu sampai tamat SD. Nah, selama perjalanan hidup itu Kang Adi, ya saya sampaikan aja, kan hidup dengan akang ece uwa mah tidak seindah hidup dengan orang tua. Hayang jajan tinggal menta. Betul. Ya kan, tapi kan ke akang ece ka uwa mah sungkan atuh. Ya. Nah, di waktu itu saya kelas 3 sampai kelas 6 Kang Aldi nyamun hayang jajan teh kuli heula. Kahiji kuli ngalacai. Ya, ngalacai. Kadua kuli mangalakeun jambu terus pangjualkeun. Jambu air. Jambu air, jambu batu. Punya siapa itu teh? Punya uwa. Udah pinggir jalan tuh, tangkal jambu semua. Ya. Gitu. Berjalan seperti itu. Kalau pengen jajan pokoknya begitu Nah, selanjutnya ketika mau tamat SD ya. Nah, kan biaya sendiri kan. Udah membiayai diri sendiri. Biaya sendiri. Jadi untuk menebus ijazah pun bayar SPP waktu itu saya harus kerja keras mencari uang untuk menyelesaikan sekolah. Yaitu paling pertama angkutan barangkal. Urugan. Nguli. Ya, nguli lah. nguli urugan. Jadi satu truk berapa? Kita nggak pernah pasang tarif. Saya dikasihnya aja. SD itu teh? SD. Kelas 5, kelas 6 lah. Kelas 5, kelas 6. Kelas 5, kelas 6. Karena keterpaksaan kondisi. Ya itu. Tadi kan kalau mau minta jajan ke uwa, ke ece, ke akang, kan sungkan. Ya kan? Ya akhirnya mau tidak mau, akan memang harus jalan-jalannya harus seperti itu ya. Kuli ngakut gesik, pasir lah. Kuli ngakut pasir, kuli ngakut berangkal. Nah, itu sudah saya lakukan semua. Sampai ya katakan kalau pundak ini sudah lecet mah luar biasa lah. Kiri kanan tuh udah lecet. Pakai rancatan tuh. Ya, rancatan. Ditanggung kan? Ya. Tanggung, nggak kuat ditanggung, pakai boboko gitu kan. Saya jalani semua seperti itu. Nah, di kelas 6 itu. Nah, cuman kelebihannya Kang Adi ya, saya tuh dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD itu saya ranking 1 terus. Oh, secara IQ mah pintar, kecerdasan mah ya, kognisinya mah ya. Saya ranking 1 terus sehingga pas kelas 2 naik kelas 3 saya lepas biaya. Beasiswa lah ya. Beasiswa, full beasiswa. Siapa yang ngasih? Ya dari sekolah. Oh, sekolah membebaskan. Membebaskan sekolah. Bahkan saya waktu itu saya masih ingat kepala sekolahnya Ibu Sutati ya, almarhum. Ya, doakanlah semoga beliau ya amal bidahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan wali kelas saya itu dari kelas 3 sampai kelas 6 itu Bu Maria. Dari kelas 3 sampai kelas 6 Bu Maria. Bu Maria. Dia tinggal tahu kondisi Ki Wawan. Tahu kan, suka ke rumah. Oh. Suka nengok ya, gitu. Ya, tahu saya bahwa Wawan ini diamnya di mana tuh kan kalau guru dulu mah suka berkunjung ke rumah-rumah. Dulu mah kan gitu. Jadi tahu. Nah, akhirnya waktu naik kelas 3 itu udah bebas biaya. Bebas biaya, oke, bebas biaya semua nih. Tapi ada cerita yang lucu juga, Kang Adi. Ya, biaya sekolah sih bebas, ya. Tapi kan untuk jajan, kita kan nggak punya. Untuk pakaian juga nggak punya. Ya dari usaha itu. Usaha ngangkut pasir, usaha ngangkut barangkal. Sampai waktu itu saya ingat tidak punya sepatu, Kang Adi. Saya sekolah pakai sendal cepit. Sempat ngalamin ya? Ngalamin, pakai sendal cepit saya. Nah, pakai sendal cepit, mungkin keluarga gitu ya, karena di situ ada lingkup keluarga, mungkin malu lah
punya saudara sekolah pakai sandal jepit gitu ya. Tapi nggak bikin Ki Wawan waktu itu ngedrop atau gimana? Alhamdulillah enggak. Oh enggak ya? Pede saja. Mentalnya kuat ini. Enggak. Ya yang lain sih ya pada lihat sih pada lihat. Yang ngomel sih ada, tapi enggak jadi drop. Enggak jadi karena saya sekolah pakai sandal jepit lalu saya ngedrop, enggak. Enggak ya? Kalau anak sekarang tuh cuek begitu Cuek ya? Ya, cuek aja gitu. Cuek. Nah, satu ketika mau ujian, Kang Aldi, ujian naik kelas 5. Kan dulu mau ujian. Ya. Ujian naik kelas 5. Harus pakai sepatu. Bingung saya tuh. Beli nggak punya uang. Bilang ke Uwa, ke Ece juga malu. Ada tetangga nawarin. Wan, bisa rek pakai sepatu, tah eta we pake. Warna merah masih inget. Dulu mah ada sepatu Titania-nya. Iya, iya. Apa? Titania. Merek Titania gitu kan. Nggak tahu sekarang masih ada nggak? Ya, sebangsa itulah ya. Warrior Sepatu. itunya. Wah, Warrior gitu kan. Jadi pakailah waktu itu. Dipinjam, Cek saya pinjam aja ya. Karena mau ujian harus pakai sepatu ya. Saya pakai. Nah pas dipakai, Kang Aldi, ketika lari lepas. Kegedean. Kegedean. Sampai ada teman yang mengatakan bahwa si Awan juga Scooby-Doo. Karena kokotoplakan gitu. Iya, iya. Ai kaki leutik. Ai kaki kecil gitu nya. Hari sepatu panjang. Jebrag. Kokotoplakan kali. Pusing berpikir, kumaha caranya supaya bagaimana caranya supaya sepatu itu jadi pas gitu kan. Nah, di situ saya punya pemikiran sendiri. Nyarilah koran bekas. Diganjel. Ganjel didedet-dedet gitu kan. Yeah, Didedet gitu. Pakai itu. Alhamdulillah pas. Pasnya. Tapi yang namanya kertas koran kan menyusut lama-lama. Yang ngotoplak lagi kayak gitu kan. Nah, itu kalau sindir sampir itu udah alhamdulillah udah dialami lah. Udah disebut Scooby-Doo, disebut apa, tapi alhamdulillahnya tuh tidak menurunkan semangat dan sekolah. Gengsi enggak. Rasa malu ya, kalau rasa malu kan relatif ya. Saya enggak ada rasa malu waktu itu kali. Jadi sampai tamat SD itu cerita saya itu seperti itu. Tamat SD itu. Itu bisa ranking 1 itu Ki Iwan belajar atau gimana? Nah, kebiasaan saya belajar Kang Adi. Jadi ketika di kelas, saya dari kelas 1 sampai kelas 6 buku cuma 1. Buku tulis. Buku tulis cuma 1. Oh, di sakuan teh kan. Nah, lipet-lipet sakuan nih kan gitu. Pulpen 1, patlot 1, penggaris sakuan udah gitu. Jadi yang saya lakukan, kenapa saya ranking 1 terus dari kelas 1 sampai kelas 6 waktu itu. Jadi ketika guru menerangkan, saya nggak pernah malaweng. Apa malaweng tuh ya? Nggak pernah inilah apa namanya nya kemana-mana lah pikirannya gitu. Jadi fokus. Ya. Fokus ketika guru nulis pakai kapur kan dulu mah ya, sekarang whiteboard. Nulis pakai kapur. Jadi ketika guru menerangkan, ketika guru menulis kita fokus. Terus belajar gitu diikutin lah terus gitu. Nah, setelah beres sekolah, pulang di rumah direview, dicatat ke buku. Oh, jadi nggak mencatat pada saat belajar. Enggak, jadi direkam dulu. Setelah memori berarti ya, visual dan kekuatan memori ya. Direkam dulu oleh otak. Nah, di rumah baru disalin. Metode gitu. Jadi kalau sekarang mah rangkumannya lah ya intisarinya gitu. Catat seperti itu. Jadi sampai merasakan ya ke SMP, SMA, merasakan kuliah, kebiasaan itu seperti itu. Jadi nggak pernah guru menerangkan kita enggak, kita fokus aja. Perhatikan ya. Iya. Fokus mendengarkan, melihat apa yang disampaikan oleh guru. Pulang ke rumah kita catat. Baru di rumah nyatet. Nah, dengan pola itu alhamdulillah. Jadi ketika ujian teh 10 ya penting teh. Iya. Nilainya teh dapat 10 aja gitu. Itu dari kecil kan. Dari kecil. Ya, makanya dari kelas 1 sampai kelas 6 saya dapat ranking 1 terus. Dapatkan biaya sekolah dibebaskan. Nah, seperti itu kan. Itu baru sampai SD kelas 6. Memang kebiasaan menulis itu membuat memori kita kuat, Pak. Ya. Gitu. Dari mendengarkan, melihat, kemudian kita tulis. Ya. Gak mudah pikun juga. Nah, gitu. itu. Jadi, iya. itu Kan kalau sekarang mau muncul gini kan ya. Catat yang kamu kerjakan yang kamu catat. Kalau sekarang kan gitu ya. Ya. Pola-polanya kan gitu. Nah, saya tuh dulu udah begitu. Jadi dengerin aja dulu.
kalau guru menerangkan kita fokus, nggak pernah candaria sama teman-teman, nggak, fokus aja. Ketika ditulis sampai tulisan itu hafal, Iya. sampai hafal gitu. Makanya sampai rumah tinggal nulis, rangkum. Makanya kalau buku itu setahun paling 2 buku. 2 buku ya. Buku tulis, kita nggak punya buku panduan apa-apa. Kan Buku paket, buku baca, buku kan nggak punya uang teh pelajaran. tuh, Iya, jadi iya. mau beli dari mana uangnya gitu kan. Nah, seperti itulah. Oke. SMP tuh. Nah. Uang buat ujian ada, buat kelulusan. Nah, lulus SD nih. Lulus SD. Nah, lulus SD itu kita kan harus tebus juga ijazah. Waktu itu bayar. Bayar. Ya, itu kuliah lagi. Muli deui wae. Kuliah lagi. Jadi pasir 1 truk itu masih ingat lah saya dikasih Rp50. 1 truk 1 truk tahun berapa itu? Rp50. Tahun berapa ya? Tahun 80-an lah. 80-an. 80-an. 50 perak untuk 1 truk itu. Karena saya tuh nggak pernah ngasih tarif. Oh, seikhlasnya aja. Seikhlasnya saja. Yang penting dapat jajan. Yang penting dapat jajan, tapi pekerjaan beres. Kerjaan beres. 1 truk habis sendiri. Caranya mau dipikul, mau Modinya. digendong, Iya. itu ya saya lakukan. Capek dengan pundak, dipanggul gitu kan, dipikul seperti itu. Tapi dulu mah pikirannya bahagia aja karena pengen dapat uang itu kan. Aduh, luar biasa. Nggak ada target saya kudu gimana. Bayangin kudu- saja, Kang Adi. Kelas 6 tuh, kelas 6 ya. Pulang sekolah. Pulang sekolah kan jam 12. Yang namanya pulang ke UA, ke Ece, ke Akang, kita nggak bisa minta makan. Nggak bisa. Sungkan kita mau minta makan tuh. Akhirnya apa? Tak kemarin teh punya upah ngangkut pasir. Ngangkut pasir. Jadi jajan lotek aja. Dari uang itu ya. Masih inget warungnya, warung Cengkom sekarang. Cengkom ya. Jadi Cengkom sudah tahu, Wan, makan, nyace, kita bayar. Lotek teh cuma Rp10, 10 perak ya. 10 perak. Jadi punya 50 teh bahagianya banget. Iya, iya. Rasa capek, keringat bercucur teh hilang. Punya Rp50 tuh teh. Rupiah. Bahagia banget. Itu di kelas 6. Ya bahkan sampai mau lulus ujian pun hasil dari situ. Jadi tidak mengandalkan Ece Akang uang, enggak. Pokoknya keras, pahit, Jelas itu, kelas pahit banget gitu. tapi berprestasi. Ya, nah itu setelah itu masuk sekolah. Masuk sekolah kan ada uang pangkal. Ya kan, masuk SMP kan dulu bayar. Iya. So, uang pangkal. Nggak ulang deui. Ya, Tabungan kemana ya? tabungan kemana ya? Ngurug deh, ngurugnya. Nah, waktu itu Akang kebetulan sedang ngebangun. Oh, lagi nggak bangun rumah. Ya, ini yang saya ceritakan asli nih, Ya. nggak dibuat-buat ya. Karena di memori saya masih ingat Ya, sampai ya. sekarang. Ketika lulus SMP, saya daftar ke SMP Cicadas. Yang sekarang SMP 49. 49 ya. Yang ada di Antapani itu. Dulu kan nebeng di SD Sindang Sari. Jalan Sindang Sari. Mau masuk SMP juga ngahulang dulu. Berpikir kelas dulu, di mana biayanya. Sedangkan saya juga pengen sekolah. Sudah tidak berpikir baju, sepatu, enggak. Yang penting saya bisa masuk sekolah dulu, kumaha gitu kan. Muncullah biaya sekian gitu kan. Nah kebetulan waktu itu Akang yang satunya lagi ya, udah memang banyak keluarga di situ. Lagi ngebangun, ngebangun rumah lah ya, udah masang pondasi gitu gini, manggil, Wan, sanggup tuh ngalakeusik tah jang nyeureun pondasi 1 meter, kan bekas sawah tingginya 1 meter, luasnya lumayan lah gitu. Sok we dicicil cenah ke dibere jang sekolah mah gitu. Ngalakeusik ngadi. Dari sungai. Di sungai. Dari sungai. Sungainya itu Sungai Cikilai. Kalau posisi sekarang sungai itu di sampingnya Hermina ada sungai kan? Iya, iya. Itu Sungai Cikilai. Oh, di situ. Ya, Sungai Cikilai. Nah, si pondasi rumahnya dengan sungai itu nggak jauh. Cuman jarak 3 meter. Nah, jadi waktu itu saya pulang sekolah, pulang sekolah, ambil pasir. Pakai boboko, dikeduk teh gitu. Keduk, lung. Aya ya dulu mah lain kibiknya, saya gunukan ya, panggulan, masukkan sampai penuh. Sampai selesai. Rumahnya sekarang masih ada Masih kamu ada. dilihat. Oh, Masih ada. ingat aja ceritanya. Masih ada rumahnya sampai sekarang. Iya, nunguruk bapak, iya. Nah, itu
Alhamdulillah dengan saya kerja keras seperti itu, saya bisa masuk ke SMP. Akhirnya Akhirnya bisa tercapai. masuk ke SMP. Bahkan waktu itu ada uang lebih untuk beli seragam, Kembali ya. ya beli sepatu, ya sama dengan lain. Itu dengan uang sendiri. Kita tidak membebani, meskipun katakan saya waktu itu diam dengan keluarga, saya tidak membebani keluarga. Dikasih saja diterima, tidak dikasih nggak pernah minta. Artinya pemikiran kemandirian itu udah terbangun sejak SD itu, kemudian berlanjut ke remaja lah ya, Iya. SMP ya. Lanjut itu. Nah, sekolah tuh dari Simpang Sari, ya yang sekarang Hermina sebelah sana lagi, jarak ke sekolah 4 kilo lah. Kan pindah ke Cicahem, ke Antapani, SMP 49. Itu jalan kaki. Tiap hari ya. Tiap hari. 6:30 kan harus sudah ada di sekolah. Jam 5 udah berangkat. Jalan kaki tiap hari. Nah, kalau pulang sekolah, itu masih ingat tuh. Karena teman-teman banyak yang di Padasuka, di Cicahem, Jamaras, Cikadut, Cicadas. Banyak teman-teman sekolahnya. Masih ingat sekarang juga teman-teman teh. Lamun pulang capek teh, megat kol buntung dan stopan. Oh, nya. Nebeng lah nya. Nebeng. Baheulanya. Oh, Nya budak-budak baheula emang Ya. lagi musim-musimnya baheula. Sekarang mah nggak ada. Sekarang asal nggak ada karena Ya. punya dulu zaman saya pulang sekolah teh di lampu stopan teh ngumpul semua. Ngumpul, nyetop. Iya nu kemana nu ke Cicadas, yang kepada suka ke Suci, saya arah Ujung Berung. Ditanya ke supir teh, Pak kemana? Ujung Berung, terekean naik gitu kan. Dan alhamdulillah supirnya itu baik-baik waktu itu. Ya. Dibawa gitu. Turun di mana? Turun sini, turun ke. Nah, sampai ya mengalami itu juga. Nah cuman kalau SMP itu, nah di SMP prestasi saya tidak mencuat seperti SD. SD ya. Ya, karena beban itu tadi teh ya. Pikiran tuh tidak fokus ke belajar karena memikirkan juga biaya sendiri. Seperti itu. Ya kalau 10 besar mah masuk kali. Sampai kelas 2. Nah, kelas 2 saya naik kelas 3. Bapak manggil, kan udah di Banten. Saya kan keluh kesah dengan bapak geningan jeung dulur teh kieu gitu kan. Yang saya maneh pindah lah sekolah Bawalah ke Banten sama bapak. Ya. Jadi naik kelas 3 tuh pindah ke Banten. Pindah ke Banten, namanya SMP Cimarga. Nah ternyata di Banten tuh di SMP Cimarga tuh gurunya orang Bandung semua. Haneuteun lah. Ada orang Cicadas, Pak Urip. Ada orang Pak Dedi, orang Kira Condong. Ada Dedi satu lagi orang Ujung Berung. Jadi orang Bandung semua, gitu ya. Nah, lulus di SMP di sana, SMP Cimarga namanya tuh. Saya tuh di situ jadi ranking kedua. Ya. Yang asalnya ya tidak masuk 10 besar di Bandung, kan di sana nggak ada pesaing gitu kan. Masuk jadi ranking kedua. Nah di situ saya dapat referensi, Gus, Dadan Ramil waktu itu. Wan, kalau sudah tamat SMP, kamu saya masukkan ke TNI. Catam waktu itu kan. Oh bisa SMP ke Catam ya? Bisa waktu itu, tapi ada rekomendasi dari Koramil. Ya. Karena rumah dekat Koramil. Karena melihat mungkin dari sisi IQ si Aki ininya lumayan mungkinnya, preferensi di situ. Karena waktu saya namatkan sekolah SMP kelas 3 di sana tuh saya sering masuk ke, dulu kan di TPRI ada acara cepat tepatnya. Ya benar. Masuk cepat tepat saya. Oh pernah ikutan. Juara juga. Cerdas cermat. Cerdas cermat mah SMP. SMA mah cepat tepat. Oh iya, cerdas cermat, sorry. Nah, waktu itu cerdas cermat. Ikut waktu itu sampai juara gitu kan. Ada lagi waktu itu tingkat Kabupaten Lebak. Ya. Cerdas cermat itu masih ingat hari pers nasional. Hari wartawan lah. Hari wartawan. Ya, yang ditanya tentang kewartawanan seperti itu, juara lagi. Nah, sampai saya lulus sekolah. Nah, setelah lulus sekolah waktu itu saya dikasih rekomendasi dari Ramil daftar Catam. Kembali lagi gagal lagi Kang Aldi. Tadi diceritain. Parises. Udah Parises ditendang keluar kamu. Udah balik ke Pak dan Ramil, Pak, saya gugur gini. Masalahnya ini di kaki saya ada Parises. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Nah, setelah itu lapor ke Bapak, Pak, awan teh yang sekolah kene, Pak. SMA. Ya. Geus lah sok sekolah we lah. Lah haula we ke kumaha biayana. Yalah sekolah ke STM bangunan saya tuh.
STM 1 Rangkas Bitung. Masuk di situ. Cuma setahun. DO. Kenapa DO? Adik genep kahanap itu tak biayaaneun gitu lah. Jadi perlu biaya banyak daripada mengorbankan adik, udah saya keluar sekolah. Nah, pas sekolah itu, kali perjalanan saya hijrah ke Kota Serang. Nah, di Kota Serang saya dapat kepercayaan untuk megang toko percetakan. Dari nol sampai maju. Kerja ya di situ ya? Ya, kerja di situ. Terus saya disuruh juga pegang peternakan. Dalam satu keluarga tapi. Satu PT lah. Satu PT. Ya, PT keluarga. Suruh pegang percetakan, pegang peternakan. Saya jalani semua. Nah, karena kan saya tahu latar belakangnya, jadi ketika saya pegang grafik itu naik. Saya bisa kebeli itu, kebeli inilah pokoknya malah supaya saya juga dapat bonusnya banyak gitu kan, udah beli. Nah, putus-putusnya itu saya dapat panggilan dari PT Nurtanio. Lamar. Itu kan saya lulus SMP. Lulus SMP, pindah ke Kota Serang karena lulus SMP, sekolah dulu setahun di STM Bangunan, DO, langsung kerja di Kota Serang, di Kota Royal lah sekarang disebut kerja di situ. Nah, setelah kerja di situ dipercayalah untuk pegang percetakan, pegang peternakan. Ayam potong, jadi subuh tuh mantuan motong sampai maju itu. Itu saya kurang lebih setahun setengah ada panggilan dari PT Nurtanio kan dulu mah, sekarang PTDI itu kan PT Nurtanio. Udahlah saya izin ke yang punya Pak Haji Hasan namanya Pak Haji, saya dapat panggilan testing di Bandung. Udah kamu pergi aja ke sana, tapi kalau nggak lulus balik lagi ke sini ya gitu. Ya Pak Haji, kita baik-baik aja gitu kan. Kita mengenalkan kesan yang baik juga. Teruslah ikut testing. Nah, testing waktu itu saya masih ingat apprentice 4, Pak. Jadi angkatan keempat. Angkatan keempat pesertanya hampir 1.000 orang. Saya di nomor 1, Pak Adi. Posisi saya masih ingat. Tertinggi. Ya. Skor tesnya ya. Skor itu saya paling tinggi. Nomor 1 lah pokoknya. Yang kedua saya masih ingat namanya Yanto, orang Brebes. Masih ingat sampai sekarang. Ketiganya orang Cianjur, Dedi. Masih ingat. Nah, waktu itu saya udah lolos. Kalau secara administrasi. Terakhir kan tes kesehatan. Ya gagal kan? Dewae kan. Pas di tes kesehatan gagal dewae. Gagal lagi. Karena itu kan yang ngetesnya dokter kesehatan TNI AU. Presises, kebersihan gigi, ompong. Jadi pemeriksaan kesehatan. Ada. Padahal Nurtanio. Itu semuanya. Cuman pakai maaf. Ya. Cuman pakai selembak aja. Oh gitu? Iya. Itu tuh saya pernah ada cerita. Telanjang bulat itu situ. Waktu masuk ke Nurtanio juga. Ya. Itu tapi bukan saya pelakunya, cuma ada teman saya bicara waktu itu ke saya ngadongeng lah. Iya. Dari Medan datang tes kesehatan. Iya. Di mana? Di Nurtanio. PT Nurtanio. Memang dia pintar. Pas kesehatan itu katanya pertama diperiksa mata. Ya. Periksa seluruhnya aja lah ya, sampai itu urutnya takolan gitu kan ya. Betul kan? Begitu loh terus takolan. Betul. Nah, dia itu kenalan sama teman saya namanya Yudi, orang Sunda. Saya dapat informasinya dari Yudi. Tapi yang dari Medan itu orang Medan lah, orang Batak namanya ya ke sana. Dia tuh lucu, bersahabat pas masuk Kang. Pas masuk ke sana itu keterima ke pas kesehatan. Pas kesehatan itu lucunya apa? Cepet keluarnya itu. Si yang lain mah agak lama. Ini mah pemeriksaannya gitu. Tapi orang dari yang dari Medan Batak itu ya, itu cepat. Pertama ketika diperiksa mata kan gitu ya. Pas kan gitu ya. A, B, C, D. Coba ganti katanya yang sebelah lagi gitu ya. B, C. Udah diganti tangan mana? Jadi kan A, B, C, coba ganti sebelah lagi ya. Padahal yang sebelah sini yang masalah matanya dia satu itu. Keduanya pasti buligiran. Dia itu cepat juga. Pas keluar, kenapa kamu lupa cepat? Lupa, saya nggak pakai celana dalam. Gitu, jadi lulus.
gara-gara gitu Pak. Karena itu tega katanya harusnya pakai celana dalam cancut gitunya. Karena dia nggak pernah pakai celana dalam, pas suruh dibuka teh nggak tega. Udah kamu lulus aja katanya. Gitu Kang. Asli eta. Aya wae cerita mah. Memang harusnya mah pakai selempak aja. Ya. Celana dalam lah, celana dalam. Nah, dia kebetulan karena dari sana nggak pakai celana dalam. Si dokter yang kalah. Iya kalah kasih lulus kan eta. Nah, kalau saya mah sesuai dengan SOP, pakai selempak. Ya gagalnya tuh di kaki. Ya kaki ada Karena varises. ya jujur saya keluar varises itu karena hobi saya main bola. Dulu jadi bola teh nggak ingat waktu, sampai maghrib gitu main bola terus gitu kan. Berarti Messi Parisnya unggul lah tuh. Isinya Messi Parisnya unggul. Yang Ronaldo Messi. Maksud saya apa ulah nyalakan pemain bola. Memang geus penyakit itu bisa main bola Bukan nyalakan pemain bola. Karena saya itu hobi main bola, jadi nggak pernah ingat waktu. Pemanasan ya mah, main bola tara pemanasan. Jadi ya main bolanya bukan main bola resmi kayak sekarang ada SSB, enggak. Bising kieu cik netizen teh nya. Nah, Parisnya hubungan jeung pemain bola, bising ke bapak ke dibully ku netizen. Berarti ngaran Ronaldo jeung Messi Parisnya unggul. Bising gitu, Pak. Ya, betul, Jadi betul. Paris mah memang sudah ada penyakitnya di bapak bukan karena bolanya. Ya, gitu betul. maksud saya. Ya itu. Bising we ke bapak ku netizen diserang. Nah, keluar Parises itu masih ingat kelas 1 SMP. Karena di waktu SD itu main bola, memang betul sampai belum ketika main bola teh der we gitu, nggak pemanasan apa-apa, enggak, der we main bola teh gitu. Dan nggak tahu waktu, 2 jam, 3 jam main bola terus gitu. Nah, jadi kurang pelemasan. Jadi artinya keluar Parises itu bukan karena saya pemain bola, bukan gitu ya. Tapi memang karena ya tadi tidak ada pemanasan dulu. Tidak ada pemanasan dulu. Kaget lah, kurang teh. Itu, sampai sekarang ada. Oh gitu. Ari nu ngalahirkeun sok Parises unggul eta gara-gara naon? Apa? Lain bising we. Nu ngalahirkeun Parises gara-gara tara pemanasan main bola gitu. Ibu-ibu nu Parises gitu. Sok ayanya. Itu memang nu geus ngalahirkeun sok Parisesan teh eta. Panguko ya fungsi ayeuna san. Terus serius teh atuh. Tah kitu matangna. Tadi tidinya oge. Oke, lanjut. Sampai mana tadi ya? Parises Nur Tanio lah. Ya. Diterima nya. Nggak usah disebutin itu mah ya. Intinya saya nggak diterima karena tadi ketika masuk ruangan dokter cuma pakai selempak saja. Beda dengan cerita orang Medan, buligir gitu kan. Saya pakai selempak saja. Dicek lama di sana, seluruh dari atas ke bawah sampai pokoknya komplit aja waktu itu. Parises dengan gigi Pohang. potong karena jatuh. Sugan teh gigina buluan. Nah, kenapa gigi potong? Kang Adi, ada riwayatnya juga. Saya kuli ngaduk, Kang Adi. Oh, benang pacul. Bukan kuli ngaduk, hujan. Saya ngaduknya pasir, kan plus semen, jadi idek gitu kan. Nah, saya lewat ke lantai keramik yang licin, dibobot, jedak kan harus jeding gitu. Sejarah sih. Saya nggak akan lupa itunya. Itu kan bukan di rumah orang lain, di rumah Ece. Ya. Di rumah Ece. Potong ya. Aya keneh tah. Si Waos teh. Untung potong, mun hipu. Ada kacang. Milai. Nah, itu ceritanya Kak Adi, kenapa potong? Ya itu. Jujur saja saya terpleset langsung buk gitu kan. Jeding gitu besar gitu nya. Ya udahlah. Ya emang takdirnya memang tekadinya Takdirnya harus begitu welahnya. Jadi cerita hidupnya harus begitu. Itu selesai ngaduk. Bantuan ngaduk, ngaladenan lah. Ya, kalau sekarang jadi helpernya. Jadi helper bantuan, nah pas hujan disuruh makan ke dapur, jalannya licin, ceduk jadi makan tuh bibir jeding gitu. Seperti itu. Dan nah, ceritanya ya ke PTN tidak masuk lah. Ke PT Nur Tanio tidak masuk, gugur aja udah setelah itu. Pulang ke rumah, turun kan naik bis kota Cicahem Ciroyom nih. Ya, Cicahem Ciroyom naik turun Cicahem, dari Cicahem ke rumah naik angkot Cileunyi. Turun aja di jalan yang mau ke rumah tuh, di depannya tuh ada pabrik namanya PT Grantek gitu kan. Nah, turun dari situ kebetulan Ece ya keluar dari pabrik.
Nah, ngobrol di situ. Kumaha lulus teh? Gimana lulus nggak testing di PT Nurtanio teh? Saya bilang saya lulus ceng. Tapi nanti ceritanya di rumah aja lah. Ya nggak kayak sekalian ke imah nyen lamaran. Nyen lamaran, yang membuat lamaran gitu lah. Ya lah, udah maghrib saya ke rumah Ece. Nah, saya laksanakan. Bawa cenah kertas polionya dulu ya, kertas polio bergaris ya, polio bergaris teh gini, materai we cenah mau 2 nu 3.000. Siap. Maghrib ke rumah. Nah, yang nanya tentang testing di Nurtanio itu, saya ceritakan bla 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 lah seperti ini saya sampaikan. Kan Malik nyarekan. Lain ngomong atuh cenah gitu cara nama gitu kan ya. Kunaon teu daek ngomong. Itu tadi kan. Latar belakangnya saya tuh dari kecil Gak pernah minta, nggak pernah inilah ke siapapun seperti itu. Jadi udahlah, masa lalu udah tamelah keun wae. Geus enak cenah ka Nurtanio geus teu lulus, sok ya nyen lamaran. Ka mana ieu? Eta ka pabrik si Akang. PT Grantek. Ya, PT Grantek. Apal? Pokok PT Grantek. Cikadut sebelah dituna. Nah, pabrik jin lah. Bikin lamaran. Tuan geus dikeun cenah. Dipanggil lah jam 8 pagi tuh. 8 pagi dipanggil, ada panggilan langsung, jam 9 langsung suruh kerja. Tidak melalui tes gitu kan. Ya, rezekinya berarti tidinya. Tidak melalui tes, kerja di situ. Itu masuk tahun 87. 87-an. Oktober tahun 87. Nah, itu fakta itu. Dengan ijazah SMP saya. SMP ya? Ya. Masuk pabrik teh ijazah SMP. Wah, dulu mah SMP teh aja. Terus komo SMA malah paling hebat tuh dulu gitu kan. Ya, masuk ke tekstil teh. Barijeng masuk ke PT tekstil itu saya tidak dengan punya basic keahlian apa-apa. Ya. Tidak punya saya, tidak punya bidang apa nggak punya. Ya, karyawan aja awalnya lah ya. Ya karyawannya lah, pekerja gitu kan. Nah, saya waktu itu hari itu juga kalau nggak salah hari Rabu jam 9 jam 8 saya dipanggil ke pabrik. Langsung masuk ke ruangan personalia jam 9 langsung suruh kerja. Kerja ya, karyawan ya. Langsung enggak karyawan dulu. Dulu mah percobaan. Oh, masa percobaan. Masa percobaan, seragam tuh beda, hitam putih. Ya. Oh, hitam putih gitu. Masa percobaan 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan baru kita diangkat. Jadi karyawan. Jadi karyawan tetap. Kalau itu dulu UMR atau apa? Gaji-gajinya gitu. Kalau Aki mah pokok tidak mengenal UMR itu dan Dulu, ini. Zaman dulu gitu. Standarnya. Saya pertama masuk kerja itu tahun 87, gaji saya 65.000 per bulan. Per bulan ya. 87. Gede 87. Atuh. Termasuk gede atuh, Ki. Iya. 87 Nah, sebelum ke pabrik juga nih ada cerita lagi kali ya. Sebelum ke pabrik saya juga ditawarin jadi ASN nama. Nah, karena saya tuh kerja di Lafijankes TNI AD, Gudang Utara. Nah, itu kan ada laboratorium. Yeah. Tuh pensiun. Pensiun sok ganti ku maneh. Ka kantor, pensiun maneh asup. Sok we administrasi mah beresan gitu. Oke lah beresan. Masuk. Gaji sabulan kan salawe. Oh bedanya. Beda. Rp25. 25.000. Itu yang 65.000. 25.000. Nah, sedangkan di PT Grantek waktu itu 65.000. Gede, Pak. Jadi sebulan di Lapiadnya di Gudang Utara 25.000 kan, pindah ke PT Grantek gaji 65.000. Ya sudah lanjut di situ. Grantek. Di Grantek. Katanya sempat mimpin juga di Grantek itu berjenjang lah ya karir yang dilalui oleh Ki Wawan ya. Ya. Nah ini Kang Aldi ya, saya bukan mau pamer atau ini kan cerita realita ya, realitas lah, cerita asli yang saya sampaikan ini tidak dibuat-buat. Jadi dengan bekal ijazah SMP waktu itu saya tahun 87 Oktober 87, tanggal 11 Oktober tahun 1987 saya masuk PT Grantek dengan bekal ijazah SMP. Ya. Ijazah SMP, saya masuk kerja, training 3 bulan percobaan lah. Nah kalau selama 3 bulan prestasinya bagus, bulan keempat diangkat karyawan tetap. Itu. Nah saya tekuni, saya jalani semua, alhamdulillah saya lolos di fase percobaan. Lanjut saya, mimpin. Nah waktu itu karena saya nggak punya skill nih, karena dia tidak punya skill administrasi, tidak punya skill keilmuan tentang perteksilan, akhirnya saya ditempatkan di pergudangan.
yang tiap hari manggulan kain fisik we nya geus kaalaman keur leutik nya manggulan pasir. Pasir barangkali. Jadi udah nggak kaget. Nah, tapi waktu itu saya meskipun profesi saya di situ yang bukan tidak punya malu ya. Bukan tidak punya rasa malu. Enjoy aja. Karena udah terbiasa kan di pondasinya karena udah terbiasa. Waktu kecil. Waktu itu tuh saya masuk shift umum. Shift umum itu kan jam 8 sampai jam 4, ya kan. Saya 6:30 udah kerja Kang Ali. Orang lain baru datang, saya udah keringetan. Nggak tahu, saya waktu itu saya nggak ada pikiran yang kepake kudunungan, nggak. Jadi fokus ke pekerjaan gitu. Jadi yang lainnya jam 8 pas masuk, saya tuh 6:30 udah kerja. Udah melaksanakan pekerjaan. Ngasih nilai lebih pada diri sendiri lah ya. Iya. Karena lain hayang kapunten ku pabrik. Enggak. Enggak ada rasa pemikiran yang kepake kudunungan. Jadi kalau kata ibunya Mang Ujang mah, kamu kerja aja seolah-olah kamu gaji 25 juta. Itu. Ada kesamaan seperti itu. Iya. Karena Allah tidak tidur. Betul. Nah, selama ninjak bulan keempat, 3 tahun saya bekerja, diangkatlah sebagai pengawas. Jadi pengawas. Jadi pengawas. Itu saya melewati beberapa orang yang dicanangkan untuk jadi pengawas. Tapi saya ujug-ujug jadi pengawas. Saya juga tanda tanya kenapa. Kabayar lah artinya. Karena ada yang lebih senior dari saya. Tapi kenapa saya yang diangkat jadi pengawas? Nah, karena kebiasaan saya kalau kerja gitu ya, meskipun manggulan kain, tetap saya catatan selalu ada. Dari jam ke jam, hasil saya kerja saya laporkan ke pengawas saya waktu itu. Ya, saya laporkan. Jadi secara administrasi saya waktu kerja buat orang lain belum kerja saya udah kerja. Hasil kerja saya laporkan. Jadi selalu itu. Saya berpikir kenapa sampai yang senior saya tuh keki gitu. Kenapa si Wawan udah diangkat jadi pengawas? Saya belum. Jangan tanya saya. Kamu protes jangan ke saya, ke pimpinan saya. Kalau protes ke saya percuma, saya juga kuli di sini. Ya kan? Itu. Ya hanya rame lah gitu. Rame, dipanggil semua, dijelaskanlah oleh pimpinan. Itu tadi yang dikatakan. Gaji berapa tadi teh? Cerita ibu teh? Ya, kan gajinya kecilnya dulu 360.000. Ya itulah yang akhirnya sama pimpinan disampaikan bahwa si Wawan itu loyalitasnya sangat tinggi. Orang lain jam 8 belum kerja, si Wawan 6:30 udah kerja. Ternyata dinilai itu teh. Nilainya. Iya. Terus kalian yang lain tuh ya, yang lain itu kalau kerja nggak pernah ada laporan, nggak pernah ada catatan. Si Wawan ini laporannya. Makanya saya angkat si Wawan jadi pengawas. Cocok. Oh itu. Padahal saya kan nggak punya apa namanya teh. Saya harus 6:30 atau saya harus mencatat. Pupujian. Ya, satu pupujian. Terus saya punya cita-cita. Saya yang jadi pengawas. Enggak. Makanya cerita ibu tadi benar. Jalani aja. Nikmati aja. Sama seperti itu. Jadilah pengawas. Nah waktu itu saya jadi pengawas di bagian inspecting. Di inspecting itu pemeriksaan kain. Kan kain itu kalau dari mesin tenun masuk ke mesin kaca kan. Dicek semua, diperiksa. Dari situ saya pegang 2 sama mesin balpres. Nah dulu kalau saya itu kan tipe bukan hanya nunjuk merintah kali ya. Kalau saya selalu terjun. Ya, langsung ya. Selalu kerja gitu. Nah dulu pernah di sini seperti Batu Ali nih sini teh. Karena kapalan. tiap hari ngangkat kain. Hidung di sini tuh hitam. Kayak Batu Ali aja. Sampai sasangaleun lah kalau sekarang begitunya. Karena itu kebiasaannya meskipun saya sebagai pengawas di atas para pekerja tapi saya tetap kerja. Karena udah kebiasaan teh gitu ya. Kebiasaan jalani terus seperti itu. Nah, 5 tahun kemudian alhamdulillah saya bisa membimbing teman tuh waktu itu adalah 37 orang satu shift. 37 orang bisa dikendalikan dan alhamdulillah ya segala sesuatunya saya selalu menjadi nomor 1 lah di situ teh. Naik setelah itu di 5 tahun di tahun kelima diangkatlah menjadi kepala argu. Tahun kelima ya. Ya, jadi di PT Grantek itu berjenjang kan. Jadi ada karyawan, ada pengawas, ada kepala regu,
ada kepala bagian, ada kepala divisi, ada kepala departemen. Puncaknya itu di kepala departemen. Terakhir. Seperti itu. Jabatan terakhir Ki Wawan waktu di Grantek ini? Jabatan terakhir yang nyata saya lakukan itu adalah di kepala bagian. Kabag ya? Ya, kabag. Nah, karena ketika itu saya mau diangkat menjadi kepala divisi, ada yang nyenggol gitu. Jangan nggak apa-apa lah, bukan rezeki saya seperti itu. Jadi ya cerita karir saya di PT Grantek itu lumayan. Saya kerja 36 tahun kali. 36 tahun. 36 tahun jadi tekstil. SMP. Dari SMP, SMP. Pabrik tekstil. Tekstil. Ada ingat tekstil teh ya Kang ya? Nah. Saya teh ingat. Kan di sini ada Okatek. Nah. Kemarin teh ini mah di Republik Konoha. Ya, seorang presiden. Ya. Di Jawa Tengah meresmikan. Yaitu ya saya resmikan pabrik tekstil ini. Nah, kata si ajudannya teh ya, Pak kurang es. Ya juga pabrik es. Itulah pemimpin di Konoha. Selingan atau internasional. Iya. Paham. Halus. Ya itulah. 36 tahun itu berarti Bapak pensiun tahun 2024. Desember 2024. Sampai memutih rambutku, Pak. Jadi semenjak kerja di situ ya ekonomi terbayar lah ya. Ya, dari hasil kerja di situ punya putra-putri. Ya. Jadi saya tuh pas nikah itu saya pengawas. Pengawas. Waktu itu saya nikah juga cerita nikah itu saya paling unik lah, sampai keluarga juga nggak tahu, padahal di sekeliling itu keluarga semua. Jadi ketika besok mau nikah baru malamnya tuh saya kasih tahu. Sampai saya dimarahin kayak yang seperti nggak punya saudara aja gitu ya, mau nikah kok nggak ada kabarnya seperti itulah. Nah, karena itu tadi saya nikah juga tidak membebani orang lain, apalagi orang tua, enggak. Biasa mandiri ya? Biasa sendiri nikah tuh. Nah, kebetulan istri waktu itu masih kuliah di UIN. Oh, dapat yang kuliah ya? Ya, semester berapa ya? Semester 6. Semester 5. Semester 5. Mau skripsi lah gitu ya. Istri itu kuliah di UIN. Nah, waktu itu ya namanya pacarannya orang tekan sudah itulah. Ya akhirnya karena udah jodohnya ya alhamdulillah nikah juga. Ya dengan istri. Ya istri profesi sih guru. Putra 5. Kalau alhamdulillah Allah memberikan yang namanya kepercayaan ke saya, anak 5. Jadi laki-laki 3, perempuan 2. Gitu. Alhamdulillah dengan kerja keras saya bekerja di PT Grantek, ya kalau rezeki kan dari Allah ya. Kalau rezeki dari Allah. Kalau PT Grantek itu kan cukang lantaran. Karena saya bekerja di sana, dapat upah suatu kewajaran. Nah, selama bekerja di situ saya alhamdulillah Kang Aldi, anak yang 4 ini yang sudah pada rumah tangga semuanya S1. Alhamdulillah ya. Saya tekankan. Karena apa? Ingat ke diri saya sendiri. Ketika saya akan diangkat menjadi kepala bagian, saya harus ijazah SMA. Sedangkan saya melamar ke PT Grantek itu ijazah SMP. Jadi apa yang saya lakukan? Ambil kesetaraan. Paket C-nya? Paket C. Nah, setelah lulus punya ijazah, saya sampaikan ke pimpinan langsung jadi kepala bagian. Seperti itu. Nah, makanya saya bilang ke anak, keun bae biarkan ayah hidup seperti ini, di rumah tidak punya apa-apa, yang penting kalian sekolah. Karena kealamanku bapakna. Betul. Pentingnya. Karena gening pendidikan itu sangat penting, Pak Aldi. Sangat penting. Jangan bicara pejabat sudah ada, dewan sudah ada, lurah camat sudah ada, presiden sudah ada. Jangan berpikir begitu. Sekolah itu penting. Satu ketika itu akan dibutuhkan. Contohnya kan saya. Ketika saya akan dapat promosi menjadi kepala bagian, ditanya ijazah kan hulang. Harus proses dulu sekolah. Iya kan? Kesetaraan itu. Makanya saya ikut kesetaraan. Masuk kesetaraan. Alhamdulillah jenjang naik jadi kepala bagian. Setelah jadi kepala bagian, pimpinan manggil lagi, terusin kuliah.
bantu saya nanti di bendahara gitu. Bendahara. Masalah ke saya ya cuman drop lagi Drop day. DO lagi. Ya kan penting anak. Daripada ya anak mah umurnya panjang, kalau saya mah kan nggak tahu kan itu. Makanya waktu itu DO juga. Tapi yang penting lah pernah ngalamin kukuliahan lah gitu lah. Ya. Yang penting. Tapi anak alhamdulillah sampai sekarang bisa mengangkat orang tuanya. Oke. Gitu. Alhamdulillah ya. Ya. Berarti yang masih sekolah sekarang si bungsu. Si bungsu ya. Kelas 2 SMA Masih kelas sekarang. 2. Tapi bisa diangkat oleh kakak-kakaknya ya. Nah, itu pun tanpa diminta anak-anak itu ya. Karena Aki ini kan udah pensiun. Sudah barang tentu sudah tidak punya penghasilan tetap kan. Ya, anak-anak sendiri yang Bantu ya. bantu. Bantu. Jujur saja. Tanpa diminta dan tidak meminta. Oke. Tidak pernah minta jatah ayah dari kamu sekian-sekian, nggak pernah. Tapi anak tahu-tahu ngasih WA aja. Ya, lihat rekening. Ya, lihat rekening. Ya sudah, ya alhamdulillah. Kalau saya ambil kesimpulannya dari perjalanan Aki sejak kecil, fondasinya dibangun seperti itu, kemudian dapat pekerjaan yang bisa mengangkat ekonomi, Ya. status sosial, sebagainya, sampai pensiunnya ya, 36 Sampai pensiun. tahun di Gelanteknya. 36 tahun. Kemudian bermasyarakat, nggak ada masalah apa-apa, kayaknya hidupnya bahagia gitu di akhir-akhir ini ya. Alhamdulillah, sangat bahagia. Jadi terakhir nih yang ingin disampaikan Aki, ya kan kalau ceritanya jalannya udah nih. Ya. Menjaga usia Aki yang sekarang ini apa nih Ki yang Aki rasakan gitu kan? Ya udah bisa, anak-anak udah berhasil nanjer gitu. Terus lingkungan di masyarakat juga Aki dipercaya 5 periode gitu. Alhamdulillah. Tidak seperti punten-punten gitu yang lain-lainnya mungkin gitu kan. Apa yang Aki dapat tarik kesimpulan dari perjalanan Aki ini? Iya. Aki pengen cerita dulu masalah 5 periode jadi RW ya. Biar nggak ada yang bully nanti. Kok tidak taat sama perwal? Gitu kan. Kalau dulu kan perwal 218 kan, tahun 2018 itu kan masa bakti hanya 3 tahun dan maksimal 2 periode. Nah, sekarang kan perwal 11 tahun 2024. Masa bakti 5 tahun, maksimal 2 periode. Nah, waktu itu kenapa Aki sampai 5 periode itu, Aki itu tidak daftar, warga yang mendaftarkan. Mendorong dari bawah ya. Proses rekrutmen RW normal biasa. Karena kita kan ada panduan perwal itu kan, peraturan wali kota dijalankan seperti itu. Jadi pure bukan katakan ambisiusnya Aki. Enggak. Justru warga sendiri yang mendorong, terus mendorong. Nah, satu ketika Aki waktu itu dengan Bu Camat, Bu Mia masih ingat ya. Dengan Bu Mia, Bu Camat ada kunjungan Pak Dada. Dada Rosada ke Arsa Manik. Pingin nonton ngadu domba. Yang sekarang Sport Jabar kan. Dulu kan ada tempat ngadu domba ya. Ngadu domba ada. Nah, diajaklah sama Camat, Bu Mia masih ingat sekarang di Inspektorat. Ki, baturan Ibu. Kemana Bu? Itu Pak Dada ke tempat ngadu domba. Oh Ibu siap. Duduklah Aki teh. Kubu Camat teh suruh deket dengan Pak Dada. Pak Dada nanya, naon enak di lembur? RW Pak. Seberapa periode? Waktu itu saya 4 periode. Ya, perwal mah jebatan jelema. Salilah masyarakat percaya, terus kan. Dapat dukungan moral begitulah ya dari kota ya. Karena dapat dukungan. Iya. Karena dari bawah kan munculnya, bukan dari ambisi Aki. Bukan. Iya. Selama masyarakat itu percaya, lanjutkan. Daripada putus program, mending lanjutkan. Nah itu cerita tentang ke-RW-an. Iya. Nah kalau masalah kebahagiaan di HR tua ini, ya kalau di tempat kerja Aki dulu ya kan ya ada rambu-rambu lah kalau tanpa masker gitu kan, jadi masa tua bahagia kan kayak gitu ya. Iya. Kan ada kan? Ada slogan-slogan gitu ya. Slogan-slogan itu. Nah, kalau cerita kayak kebahagiaan Aki sangat meskipun udah di PHK Desember 2024 itu sampai sekarang alhamdulillah. Dan kalau dari sisi aktivitas bukannya ngurang malah nambah. Karena ngurus warga. Ngurus warga lah secara umum lah ya. Dari berbagai disiplin ilmu seperti itu. Jadi ngurus warga. Terus dukungan dari istri. Terutama dari istri. Jadi istri itu udah nggak pernah melarang sana sini. Selama Bapak enjoy, selama Bapak senang, lanjutkan. Iya benar. Nggak jadi beban. Jadi beban. Iya, nggak jadi beban. Dan
kalau Aki itu selama hidup sampai sekarang duduk di sini ya, tidak pernah memelihara penyakit. Ngukut penyakit gitu. Ya kumaha eta carana. Ketika kita bermasalah, ketika masalah contohnya gitu, hari ini harus selesai. Saya tidak mau disimpan-simpan. Bang berangkeun lah nya. Ya, bukan di bank berangkeun. Contohnya lah, kalau Aki ini bermasalah dengan Pak Uko, harus selesai sekarang. Saya nggak mau ke bawah tidur. Masalah bukan penyakit. Masalah bukan penyakit. Tadi disebutkan belum pernah ada penyakit apapun. Ya. Sama ya. Justru saya nanya, kalau parises apa? Bapak lupa ke parises. Enggak, tapi kan ada orang juga ketika banyak masalah dipikirkan timbul penyakit. Iya. Itu. GERD teh, asam lambung teh nya. Karena kan sumber penyakitnya hanya dua kali. Pikiran Di sini, di hati, dan di otak. di otak. Kalau ini fresh, ini bersih, sehat lah. Insya Allah. Ya. Karena tadi kalau ininya nggak bersih, ininya kotor, muncullah asam lambung dan gitu gini dan lain sebagainya. Kuncaki itu. Betul, sebetulnya tipe manusia itu Ya. ada dua menurut saya. Di sini ada tipe yang penuh tantangan, Ya. ada yang biasa-biasa saja. Yang penuh tantangan ini kebanyakan yang mencari jalan berupa wirausaha. Karena yang wirausaha itu tidak memikirkan dirinya sendiri, Pak. Betul. Untuk orang lain juga. Memikirkannya apa? Kabayang teh Pak, kudu neangan duit sebegitu banyaknya, oke? Yang dipikirkan anak buahnya. Yang anak buahnya itu ditunggu oleh ibunya yang lagi sakit, oleh anak anu kudu mayar sekolah, ya, oleh kakaknya anu kudu keur ngalahirkeun, banyak Ya. hal. Oleh token kudu hurung. Jadi yang ya token selain daripada kantor. Karena kalau yang tadi Aki alamin ini Maya tadi tentang yang namanya definisi rezeki itu. Ya. Oke. Itu mesti digaji nggak selesai. Tapi nu ngaranna berwirausaha Pak. Ya. Anu hulu dijadikan suku jadikan hulu teh karasa. Betul. Ya. Karena bahwa rezeki itu betul-betul Allah teh kudu melibatkan Allah teh karasa. Itu. Ari nu namanya pekerja mah tiap bulan geus pugu. Tinggal ngatur akuntansi we. Dengan nerima Ya, ya. kurangan ieu kurang. Gaya hidup itu tinggal menyesuaikan aja. Ya. Ya. Begitu maksud saya. Ya, paham. Ya, jadi ada satu sisi tipe manusia yang memang pejuang. Pejuang anu tadi disebutkan Pak, memilih dia itu adrenalin itu bergolak terus Ya. Ya. bergolak terus sehingga ada dua, kalau memang sudah seperti itu kondisinya, risikonya. Kalau berhasil pisan melebihi yang dilakukan oleh Aki sebagai pegawai, sebagai employee. Ya. Betul nggak? Ya. Tapi mau anu tisungkuruk pisan. Gitu. Ya. Dan betul itu. Tisungkuruk pisan. Jadi sehingga tadi apakah posisi terendah nggak akan terasa. Bulanan ke saya. Menurut ya. Kamu aya cicilan tinggal diatur tuh kudu meuli ka ukur ku gaji segala berbeda. Ya, jadi naik turunnya yang tadi ini kepada manusia-manusia yang memang berjuang bukan hanya untuk dirinya tapi bisa menebar. Makanya Niki. Makanya kata Lee Kuan Yew Perdana Menteri Singapura. Benar tuh. Ya. Penduduk satu negara 2% saja berwirausaha makmur. Hanya 2% saja. 2% saja. Kita masih jauh di bawah. Kenapa? Karena dampak berwirausaha apa? Satu orang berwirausaha itu akan memberikan penghidupan kepada berjuta-juta orang. Ya, betul. Ya. Nah, jadi yang tadi berwirausaha grantekna. Yang bisa membuka lapangan kerja sebagainya. Aki sebagai employee ya datar pasti. Anu itu dilakukan oleh banyak juga seperti Aki yang berprofesi sebagai guru kah. Sebagian pokoknya bekerja aja tiap bulan. Nah gitu. Jadi buat saya mah alhamdulillah Aki itu udah selamat. Buat saya mah karena banyak juga Ki. Tidak disungkruk. Karena banyak juga yang profesinya pekerja yang dapat gaji bulan justru melarat setelah pensiun. Ya itu tadi. Loba sih anu gitu.
Betul itu. Kumaha kalakuan. Lain nyindiran. Serius Kang. Padahal pesangon aya. Pesangon aya segala rupa teh mau teh hese sia. Loba anu kitu. Nu datang ke kiai teh naon hese maot, bro. Sudah teh saya sholat. Hese maot mau dicabut teh malaikat teh enggan. Saya ngene cerita ini faktanya, banyak cerita-cerita asli. Kang Ujang orang yang berprofesi siga kieu mah hese maot. Mun geus pensiun teh pasti masalah we. Aya stroke teh, aya gering teh, aya naon teh. Eta kan kumaha pepelakan teh. Jadi saya ningali Aki teh selamat. Karena pepelakan halus damal mungkin nanam saledi jadi apel. Benar. Betul nggak? Iya, betul. Banyak Kang makan dulu saya yang pengalaman. Saya ini kan memang cerita saya mau mengomentari. Iya. Karena waktu dulu saya pernah Kang menjadi PNS. Oke. Ya, oke. Cara yang nganduit PNS anu teu bener saya hafal Kang. Kumaha tinggal tega teu urang nyok. Nah, itu. Karena gini, maksud saya. Ya, di luar kelihatan alim. Bener teh. Yeah. Tapi kan gangguan PNS sebagai orang yang punya kuasa, bener teh. Itu bisa ngengan duit dengan tidak biasa saya. Anak disakolahkeun ka sekolah Islam, balik ngaji, maca Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya terus ya. Iya. Tapi di satu sisi orang menangkan duit hasil yang itu bener lah, disebutin korupsi, gravitasi atau apapun. Tega teh mere duit. Kabudak mere dahar. Karena Allah itu akuntansinya hebat. Siga bang. Kumaha? Mun urang ngahakukeun kahadean, ya ke? Sarua aja nabung. Lamun urang ayeuna ngalakukeun teu bener, sarua nyokot duit. Tingali saldona pas pensiun. Iya bener. Iya. Lamun negatif, oke? Tong ngarasa kaget pun budak kena narkoba. Tong ngarasa kaget pun orang pas pensiun stroke. Karena akuntansi Allah mah jelas, bro. Makanya ini buat pemirsa, mumpung masih hidup, karena di dunia ini adalah tempat meninggal. Ya. Hidup yang sesungguhnya mana nanti setelah wafat. Di akhirat. Di akhirat nanti. Akuntansinya positif kan terus jaga. Supaya nanti ketika nanti kita sudah tidak beraktivitas nanti ketika mau pensiun atau sudah tua teu ngarungsingkeun barudak. Kudu cuci darah. Nauzubillah. Bener teh? Oh baru gitu Kang. Naon? Wah tino urang keur ngora. Kudu introspeksi diri urang teh. Tah kitu saya mah ningali teh. Matakna saya ngucapkeun selamat ka Aki. Amin. Alhamdulillah selamat. Aki geus salamet pisan. Alhamdulillah sampai pensiun ayeuna. Sampai pensiun ayeuna. Masyarakat tidak maras. Betul itu. Iya. Tidak mengajukan, diterima. Banyak juga yang profesi-profesi lain kenangger maka wibawa dan sebagainya. Gagah. Geus pensiun sebuhuntuan mah ditanya oge moal aya pada datang ka kantor ka satpam oge nu biasa sok mawakeun tas teu ditanya. Nu kitu teh ngaranna teh post power syndrome. Gitu kan. Tapi betul. Mang Ujang duduk di situ. Nah, itu. Ya, supaya saya mencari dari kacamata lain pembandingnya. Dan itu memang betul yang disampaikan Kang Ukon ya. Apa yang tadi Aki selamat alhamdulillah. Alhamdulillah Aki selamat. Ya, karena itu tadi Aki tidak pernah berpikir yang kepuji ku jelema. Tidak ingin dipuji orang. Yang penting saya kerja. Dan itu mah Allah sudah jelas, otomatis. Dan saya mah ningalina bukan masalah itu Kang. Kang Aki teh nya. Aki memang sudah ditakdirkan ku Allah. Kalau tinggal itu rukun iman kodolan kodirnya ada kodar. Aki kesalamat ku Allah dibere jalan nu halus di dinya. Anu paling penting Aki ayeuna kudu bersyukur. Karena ketika Aki berkarir di luar lain nu tadi belum tentu Aki selamat oge loba. Betul. Jadi ayeuna mah Aki kudu syukuri bahwa segala sesuatu la haula wala quwata illa billah teh nya. Bahwa urang teu daya upaya, daya kekuatan angin Allah teh urang teh ngan ukur ku jadi petugas Allah. Urang mah ngan ukur ku hamba. Urang mah ngan ukur ku ngaranna wayang da dalamna Allah kabehanana.
Jadi per hari ini Aki tinggal bersyukur, teruskan bersyukur nak. Alhamdulillah. Benar Insya Allah. nggak? Karena tidak semua orang yang nganu siga Aki kia. Ya. Ya, dan kenapa Aki bisa ditakdir siga kia? Jangan-jangan ini adalah doa kolot Aki anu can pernah ketemu jeung Aki selama iya kan maot Aki teh nya. Ya, 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 benar teh? ya. Anu teu katingal ini dikabulkeun ku Allah. Cing budak siga kitu maksud saya teh ayeuna. Makana ayeuna sebagai orang tua, kita jangan sekali-kali mengeluarkan narasi-narasi yang buruk untuk negatifnya anak kita. Untuk Karena anak. itu akan jadi doa. Ya. Kitu jeung kahiji deui ka budak. Barudak, lamun ayeuna barudak nu keur nanggeurek berkarir, harese hirup teh sarusah dan sebagainya. Tingali nu paling utama penyakitna, bising di dinya kurang hikmat ka kolot. Jeung ka inung paling utama eta tingali omean. Lamun ayeuna inget ka kolot, buka HP, telepon, tanya dahar naon paling geuna bawakeun. Kirim ti ayeuna. Tuh kudu dipenta. Tah lamun siga kitu, Allah lagi tersenyum melihat Anda. luar biasa. Dan ini itu makanya. terasa sekali oleh Aki. Tanpa diminta, anak tuh langsung Anak ya. Gitu. Oke? Baik, sahabat. Ini dia periode Sengklek Story yang keempat ya, episode 4. Itulah makanya Mang Uko memang sudah disiapkan kursinya di situ, gitu kan. Sebagai apa ya, bukan penyaring, tapi mencermati yang kemudian memberikan bukan referensi, wawasan, cara pandang lain dari sisi atau kacamatanya Ujang Wow di Sengklek Story. Karena tanpa Ujang Wow, Sengklek Story ini tidak wow. Dan acara ini jangan lupa didukung oleh NAS, Jaringan Pengusaha Nasional Jawa Barat. Kumpulan para pengusaha ya yang memang berdikari ya menghidupi banyak orang. Salah satunya Mang Ujang ini di situ. Menerangi banyak orang, memberikan manfaat buat banyak orang. Mudah-mudahan bisa memberikan motivasi, inspirasi dan juga nilai dari perjalanan hidup tamu yang kita hadirkan di sini, dan kami berdua akan selalu hadir dengan tamu yang lainnya di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.